Halo, saya Brian Krishna Putra dari kelas 8C akan menampilkan storytelling tentang legenda raksasa Nyan. Legenda raksasa Nyan. Pada zaman dahulu, di daratan Tiongkok, terdapat makhluk raksasa yang dinamakan Nyan Shou oleh masyarakat kala itu. Wujud raksasa Nyan sangat seram, layaknya monster dan sifatnya yang buas dan kejam. Tempat persembunyian raksasa Nyan adalah di hutan-hutan dan pegunungan. Makanannya adalah binatang-binatang liar, termasuk burung, serangga, dan bahkan manusia. Setiap kali malam tahun baru Imlek, raksasa tersebut akan turun dari pegunungan untuk memangsa manusia-manusia yang sudah berkumpul. Oleh karena itu, setiap menjelang malam di tahun baru Imlek, semua warga desa atau kampung mengungsi ke tempat yang aman agar dapat menghindari serangan dari raksasa Nyan. Pada suatu malam tahun baru Imlek, warga desa sudah mulai mengungsi. Tapi tiba-tiba datanglah seorang pria tua berkumis putih dan panjang. Pria itu membawa kantong serta tongkat di tangannya yang berasal dari desa lain untuk mengemis makanan. Warga-warga desa tersebut sudah sibuk menyiapkan diri masing-masing untuk melakukan pengungsian. Ada yang tengah menutup pintu dan jendela, ada yang membungkus bekal makanan dan pakaian, serta ada pula yang sedang mengurusi binatang-binatang peliharaannya. Suasana panik dan takut sangat terasa pada saat itu. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan kedatangan pengemis tua tersebut. Di bagian barat desa tersebut terdapat seorang wanita yang juga sudah lanjut usia, memberikan sedikit makanan kepada pria tua tersebut. Di bagian barat desa tersebut terdapat seorang wanita yang juga sudah lanjut usia, memberikan sedikit makanan kepada pria tua tersebut dan menasehatkannya untuk ikut mengungsi ke tempat yang aman. Pengemis tersebut tersenyum dan mengatakan kepada wanita tersebut, "Jika Anda mengizinkan saya untuk tinggal di rumahmu malam ini, saya akan mengusir raksasa Nyan dari desa ini." Tetapi wanita tersebut tetap tidak percaya dan terus menasehatinya untuk ikut mengungsi. Pengemis tersebut hanya tertawa, tapi tidak mengatakan satu kata pun. Karena langit sudah mulai gelap, ia tidak bisa berkata banyak. Sehingga wanita tersebut membiarkan pengemis tersebut di rumahnya, lalu segera bergegas mengungsi sendiri. Di tengah malam, raksasa Nyan benar-benar datang ke desa tersebut. Namun, merasakan suasana yang berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya, di rumah wanita tua tersebut yang berada di bagian barat desa Taohua, tertempel selembar kertas merah yang besar di pintunya. Dan di dalam rumahnya terdapat cahaya lilin yang terang benderang. Tubuh raksasa Nyan kemudian bergetar dan berteriak dengan keras. Raksasa Nyan menatap rumah tersebut dengan penuh kemarahan, kemudian lari menuju rumah tersebut. Saat hampir mendekati rumah, terdengar suara seperti ada yang meledak, yang berasal dari halaman rumah wanita tersebut. Raksasa Nyan gemetaran dan tidak lagi berani untuk mendekati rumah tersebut. Rupanya, raksasa Nyan sangat takut terhadap warna merah, cahaya api, dan suara ledakan. Saat itu, raksasa Nyan yang berada di depan pintu rumah melihat seorang pria tua yang berjubah merah sedang tertawa. Raksasa Nyan sangat takut dan panik, sehingga ia lari dari rumah tersebut dan melarikan diri dari desa tersebut. Keesokan harinya, pada hari pertama tahun baru Imlek, warga desa kembali dari pengungsiannya. Mereka sangat heran melihat desa tersebut aman, seolah tidak terjadi apa-apa. Wanita tua yang pernah memberikan makanan kepada pengemis tersebut langsung menyadarinya.
dan segera menceritakan pada warga desa tentang janji pria pengemis tua tersebut. Warga desa tersebut segera menuju rumah wanita tersebut dan mendapati selembar kertas merah yang masih tertempel di pintu. Di halaman rumah masih terdapat bambu yang belum habis terbakar dengan mengeluarkan bunyi seperti suara ledakan. Sementara di dalam rumah masih terdapat lilin-lilin merah yang masih menyala. Melihat kondisi ini, warga-warga desa tersebut bersorak-sorai dan beramai-ramai merayakan kedatangan tahun baru Imlek yang penuh harapan. Berita tentang peristiwa ini sangat cepat beredar ke desa-desa dan kampung-kampung lain di sekitarnya. Semua orang telah mengetahui cara untuk mengusir raksasa Nian yang menakutkan ini. Mulai saat itu, setiap malam menjelang tahun baru Imlek, masing-masing rumah menempelkan sepasang bait puisi yang ditulis di atas kertas berwarna merah di depan pintu, lalu menyalakan petasan-petasan. Setiap rumah diterangi cahaya lilin yang terang benderang, dan penghuninya tidak tidur sepanjang malam tahun baru Imlek. Tradisi tersebut kemudian menjadi tradisi dalam masyarakat tahun baru Imlek, yang juga merupakan hari raya terpenting dalam masyarakat Tionghoa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Brian Krishna Putra dari kelas 8C undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.